Danau Poso adalah danau purba di jantung Sulawesi yang memiliki keanekaragaman hayati, keunikan geologi, dan kekayaan kebudayaan. Dalam rangka melestarikan dan menjaga Danau Poso, komunitas di Danau Poso dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan usulan Danau Poso sebagai Geopark Danau Poso. Dokumen warisan geologi Danau Poso telah diserahkan kepada Badan Geologi Kementerian ESDM pada Oktober 2022. 2018, lalu kemudian berjalan tahun 2019 sampai 2021. Itu memang sudah cukup panjang prosesnya. Bisa jadi hal yang sangat penting kita temukan. Apakah pengurangan ini yang setelah pengaturan Dokumen warisan geologi disusun tim ekspedisi Poso hasil dari 2 kali perjalanan keliling Danau Poso pada tahun 2019 sampai 2020. Sebuah perjalanan untuk mencatat potensi bencana dan keanekaragaman di Danau Poso hingga Poso Kota. Tim ekspedisi Poso terdiri dari nelayan, petani, agamawan, tokoh adat dan akademisi dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, biologi, arkeologi, dan antropologi. Perjalanan panjang usulan komunitas Danau Poso dan pemerintah provinsi direspon dengan dibentuknya tim verifikasi lapangan Badan Geologi Kementerian ESDM. Selama 2 pekan di bulan Maret 2023, tim Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM meninjau dan menilai 20 situs warisan geologi di Danau Poso yang diajukan dalam dokumen warisan geologi. Mereka menjelajahi situs-situs geologi di sekitar Danau Poso, beberapa desa di Kecamatan Pamona Utara, Lembah Bada, dan Lore Tengah. Tim mengunjungi pada Malari Triangular Facet, Pantai Siuri, Kompleks Goa Torau, Salopa Travertin atau air terjun Saluopa, Watumpanga Saangga, Tebing Petirodongi, Posunga Conical Hill, Goa Pamona, Goa Latea, Ceruk Tangkaboba, Goa Wawondoda 1 dan Goa Wawondoda 2, Taman Wisata Alam Bancea atau Tando Bancea, Goa Watumakilo Desa Boe, Wedatu Kelurahan Pamona, Situs Lamusa, Situs Kandela di Desa Tindoli. Saya diberi tugas untuk apa? Untuk mengidentifikasi ya warisan geologi di Danau Poso. Ada yang namanya Padamariri ya. Jadi di Padamariri ini setelah diidentifikasi kita menemukan perbukitan memanjang. Tapi memang yang paling spesifik itu ada banyak triangular facet. Jadi triangular facet ini adalah suatu bentukan bentang alam ya istilahnya gitu. Yang sebagai bukti bahwa di situ sebetulnya ada bidang sesar gitu. Nah ini mungkin dalam hubungannya dengan Danau Poso itu bisa membuktikan bahwa ya memang Danau Poso itu terjadi karena adanya salah satunya itu ada sesar gitu kan. Kalau dilihat dari referensi kan dia terjadi sekitar 10-12 juta tahun yang lalu. ini kan yang bawah kan miring ya, miring toh. Nah dia ditumpangi lapisan yang relatif horizontal. Itu satu ketidakselarasan artinya. Ini sama itu waktu pengendapannya berbeda. Jadi ini dulu mungkin sempat ada jeda baru yang di atas. Kalau dari jenis batuannya beda. Jadi di bawah ada yang ranau, terus ada sisipan batu gamping ini banyak. Itu ada fosil moluskanya tuh, fosil cangkang batu gamping. Terus ada batu pasir. Nah, terus yang terakhir ini yang paling atas ini. Dia miring ini kan karena tektonik, karena gempa lah gampangnya. Makanya dia dulu semua batuan itu
secara normal dia selalu horizontal. Iya. Dia miring tuh karena ada gempa atau tektonik, makanya dia bisa kedorong jadi miring. Mau miring ke sini, mau miring ke sini gitu, tergantung arah tegasannya dari mana. Apa? Nah, ya. Polres Gua Torau. Di sana ada beberapa seri gua ya, ada 6 seri gua, ada satu ceruk juga. Nah di situ kita bisa lihat sebetulnya bukan ke arah ininya, karena kita geologis jadi bukan ke arah temuannya di dalam ada tengkorak, tapi lebih ke pembentukan si guanya bagaimana. Dari Torau itu kita bisa lihat bahwa itu merupakan batu gamping malihan nih yang berumur Cretaceous gitu. Jadi foliasinya udah terbentuk bagus gitu. Lalu dia terangkat ya, tererosi, terubah dulu, terus tererosi membentuk gua gitu. Kita ke pantai Siuri. Siuri ya. Di sini kita lihat memang ada bentang alam unik gitu. Jadi ada danau tapi ada pantainya gitu. Jadi ya itu mudah-mudahan yang 3 lokasi itu kita coba nilai bagaimana, termasuk kriterianya, apakah dia lokal atau bisa nasional atau bahkan internasional. Nanti kita bawa ke Bandung lalu kita lihat bagaimana penilaiannya. Nenek saya justru lahirnya di sini. Oh gitu ya. Dekat ke jalan. Kalau lihat dari tekstur, struktur, sama penampakannya lebih tua dari yang pertama. Karena kalau kita lihat dia udah lebih kristalin, jadi lebih istilahnya kalsitnya itu udah lebih keras lagi. Karena umurnya itu udah tua banget di umur Mesozoikum atau Kapur. Ya terus kalau kita lihat juga di sana udah ada foliasi yang kemungkinan dia udah terstruktur, udah tektoniknya sangat kuat, jadi menyebabkan mineral-mineral kalsitnya itu ngebentuk seperti foliasi. Kalau foliasi itu adalah persejajaran mineral, jadi mineral itu udah sejajar. Kan kalau biasanya mineral itu terbentuk ya biasa aja terbentuk, cuman ini karena udah persejajaran, karena ada mungkin tekanan atau dia kayak ditekan kompresi gitu, jadi mineralnya itu foliasi. Ada warisan geologi atau geoset, ada keragaman hayati, bioset, ada keragaman budaya, culture. Mungkin bila mana masih ada tempat-tempat yang menarik bisa dimasukkan menjadi interesting place. Nah, misalnya mungkin ada tempat-tempat lain yang tidak termasuk kategori 3 tadi, geoset, bio maupun culture, bisa masukkan juga di interesting place. Seperti itu. Dalam perjalanan ini ditemukan lebih banyak situs geologi yang penting untuk memahami bagaimana proses pembentukan Pulau Sulawesi di masa lalu. Goa Korobono di Desa Korobono, Goa Tangkadao, Dolmen Toinasa, Jalan Penghubung Desa Kuku Desa Panjoka, Tebing Desa Bomba, Air Panas Lengkeka, Tebing Tari Padi Diri di jalur Trans Sulawesi, situs megalit di Lembah Bada.
lokasi ini itu sebenarnya lokasi yang kita temukan di jalan juga sebenarnya tidak masuk dalam lokasi usulan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lokasi ini lokasi menarik dari segi baik batuannya atau strukturnya dan proses pembentukannya. Di sini kalau kita lihat ini sebenarnya batuan metamorfik dari kompleks Pompangio juga, bagian dari kompleks Pompangio. Di sini kalau kita lihat juga udah banyak udah kena struktur macam-macam, jadi ada yang terlipat-lipat, ada yang kena sesar juga di sana. Terus di sini juga kalau kita lihat di sini banyak urat kuarsit juga ya di sini. Di sini kemungkinan juga udah terdeformasi. Kalau kita lihat di sini kan kayak ada, kalau bisa disebut ini seperti bodin. Paling kalau ini kita usulkan lebih ke untuk pendidikan geologi, penting sih untuk belajar mengenai struktur dan metamorfisme khususnya di batuan sedimen. Menetapkan Danau Poso menjadi warisan geologi lalu menjadi Geopark Danau Poso yang merujuk pada peraturan pemerintah punya kedekatan dengan bagaimana orang Poso melihat dan memaknai Danau Poso. Bagi masyarakat di sekitar Danau Poso bukanlah sekedar kumpulan air, namun Danau Poso adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang menciptakan kebudayaan, menciptakan ekosistem sosial ekonomi, dengan sejarah yang istimewa sebagai danau purba di jantung Sulawesi. Karena itu masyarakat Danau Poso menyambut rencana penetapan warisan geologi Danau Poso menuju Geopark Danau Poso.